Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang zat aditif dan zat adiktif. Adapun tujuan pembelajarannya, yakni melalui video ini siswa dapat menjelaskan definisi zat aditif, menyebutkan jenis zat aditif, mengaitkan dampak penggunaan zat aditif dalam kesehatan, menjelaskan definisi zat adiktif, menyebutkan jenis zat adiktif, dan mengaitkan dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Pembahasan pertama yakni tentang zat aditif. Sebelum kita mengetahui pembahasan tentang zat aditif, kita harus mengetahui pengertian zat aditif. Menurut WHO atau World Health Organization, zat aditif adalah zat-zat yang ditambahkan pada makanan dalam jumlah sedikit untuk memperbaiki warna, cita rasa, tekstur, aroma, memperpanjang daya simpan, protein, dan vitamin. Pembahasan selanjutnya mengenai jenis dan sumber zat aditif. Jenis zat aditif pertama yakni mengenai bahan pewarna. Bahan pewarna adalah zat aditif yang ditambahkan untuk meningkatkan warna pada makanan atau minuman. Bahan pewarna ini terbagi menjadi dua, ada alami dan juga buatan. Adapun contoh pewarna alami diantaranya yakni kunyit menghasilkan warna kuning, cabai menghasilkan warna merah, wortel menghasilkan warna orange, kakao menghasilkan warna coklat, dan daun pandan menghasilkan warna hijau. Sedangkan pewarna buatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jenis zat aditif kedua yaitu pemanis. Pemanis merupakan senyawa kimia yang sering ditambahkan dan digunakan untuk keperluan produk olahan pangan, industri, serta minuman dan makanan kesehatan. Pemanis juga dipakai untuk menambahkan rasa manis yang lebih kuat pada bahan makanan atau minuman. Adapun contoh dari pemanis alami diantaranya yaitu gula tebu atau gula pasir, gula merah, madu, dan kulit kayu manis. Pemanis buatan contohnya itu aspartam, sakarin, kalium asesulfam, dan siklikmat. Zat aditif selanjutnya adalah pengawet. Zat pengawet adalah zat-zat yang sengaja ditambahkan pada makanan atau minuman agar makanan dan minuman tersebut tetap segar, bau dan rasanya tidak berubah, atau melindungi makanan dari kerusakan akibat membusuk atau terkena bakteri atau jamur. Pengawetan secara alami pada makanan dapat melalui pembakaran, pengasapan, pengeringan, dan juga pembekuan. Adapun zat pengawet alami yang berasal dari alam contohnya itu gula pasir, garam, dan bawang putih serta keluak atau pala. Sedangkan pengawetan buatan dapat dilakukan dengan menambahkan bahan kimia ke dalamnya. Adapun zat pengawet buatan diantaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jenis zat aditif yang keempat adalah penyedap makanan. Penyedap makanan adalah bahan tambahan makanan yang tidak menambah nilai gizi. Penyedap makanan sebagai penguat rasa protein, penurun rasa amis pada ikan, dan penguat aroma buah-buahan. Penyedap makanan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah penyedap rasa. Penyedap rasa atau penegas rasa adalah zat yang dapat meningkatkan cita rasa makanan. Penyedap berfungsi menambah rasa nikmat dan menekan rasa yang tidak diinginkan dari suatu bahan makanan. Penyedap rasa ada yang diperoleh dari bahan alami maupun sintesis. Penyedap rasa alami dapat kita lihat dari rempah-rempah yang biasa kita pakai di rumah, serta daun-daunan seperti daun salam dan juga daun pandan. Adapun penyedap rasa sintesis contohnya itu dapat kita lihat ada sasa, ajinomoto, dan roiko karena mengandung asam glutamat. Penyedap sintetik pada dasarnya merupakan tiruan dari yang terdapat di alam, tetapi karena kebutuhannya jauh melebihi dari yang tersedia, maka sejauh mungkin dibuatlah tiruannya. Bagian B, pemberi aroma. Pemberi aroma adalah zat yang dapat memberikan aroma tertentu pada makanan atau minuman, sehingga dapat membangkitkan selera konsumen. Penambahan zat pemberi aroma menyebabkan makanan memiliki daya tarik untuk dinikmati. Adapun pemberi aroma alami, contohnya seperti minyak atsiri dan juga vanili. Sedangkan pemberi aroma sintetik, contohnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jenis zat aditif kelima adalah pengental. Pengental adalah bahan tambahan yang digunakan untuk
menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu. Contoh pengental diantaranya yaitu pati, dilatih pada putih telur, gam, agar-agar, dan juga alginat. Yang keenam, pengemulsi. Pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Minyak dan air tidak saling bercampur, namun bila ditambahkan sabun kemudian diaduk, keduanya dapat bercampur. Contohnya itu ada pada mentega dan mayones. Dampak penggunaan zat aditif. Dampak positif. Yang pertama, mencegah penyakit gondok dengan mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung zat iodin yang dapat kita peroleh dari garam dapur. Yang kedua, untuk menjaga kestabilan kadar gula dalam darah, bagi penderita diabetes mellitus, disarankan untuk mengkonsumsi sakarin atau pemanis buatan sebagai pengganti gula. Yang ketiga, mencegah penyakit seroptalmia. Perlu mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin A. Keempat, ikan sarden dalam kemasan dapat bertahan berbulan-bulan, bahkan hingga 1 tahun lamanya tanpa mengalami pembusukan. Ikan sarden tersebut dapat bertahan lama setelah ditambahkan zat pengawet pada proses produksi makanan tersebut. Dampak negatif penggunaan zat aditif. Yang pertama, formalin yang digunakan sebagai pengawet makanan jika dikonsumsi secara terus-menerus dapat mengganggu fungsi organ pencernaan, kanker paru-paru, penyakit jantung, dan merusak sistem saraf. Yang kedua, CFC dan tetrazin yang digunakan sebagai zat pewarna dapat merusak organ hati, ginjal, dan meningkatkan kemungkinan hiperaktif pada masa kanak-kanak. Yang ketiga, sakarin yang juga digunakan sebagai zat pemanis yang dapat menyebabkan infeksi dan kanker kandung kemih. Yang keempat, penggunaan monosodium glutamat atau MSG sebagai bahan penyedap dapat menimbulkan kerusakan pada jaringan saraf, kelainan hati, trauma, hipertensi, stres, demam tinggi, mempercepat proses penuaan, alergi kulit, mual, muntah, migrain, asma, tidak mampuan belajar, dan depresi. Zat adiktif. Tahukah kamu, merokok, minum kopi, minum bir, dan mengonsumsi narkotika dan psikotropika dapat menyebabkan ketagihan? No, God, please, no! 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 Tahukah kamu apa itu zat adiktif? Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi, atau ingin menggunakannya secara terus-menerus atau ketagihan. Zat adiktif dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika, yang kedua, zat adiktif narkotika, dan yang ketiga itu zat adiktif psikotropika. Nah, di sini akan saya jelaskan apa itu zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Zat adiktif jenis ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin juga sering kita konsumsi pada makanan atau minuman yang mengandung zat adiktif tersebut. Adapun yang termasuk dalam zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika yaitu yang pertama, kopi memiliki kandungan kafein yang lebih tinggi dari teh. Yang kedua itu teh mengandung tein, kafein, teofilin, dan teobromin dalam jumlah sedikit. Dan yang ketiga ada rokok yang mengandung nikotin, tar, dan karbon monoksida. Yang kedua adalah zat adiktif narkotika. Menurut UU RI nomor 22 tahun 1997, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau
atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Adapun narkotika ini terbagi menjadi 3 golongan, yakni golongan 1. Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan. Di golongan 1 dia terdapat opium, kokain, dan ganja. Golongan 2. Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi tinggi, mengakibatkan ketergantungan. Contohnya ada morfin, petidin, dan candu. Golongan 3. Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh kodein. Zat adiktif psikotropika. Psikotropika merupakan zat atau obat baik alamiah maupun sintesis yang bukan merupakan narkotika yang berkhasiat psikoaktif, berpengaruh selektif pada saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku seseorang, kelainan perilaku, halusinasi, perubahan perasaan. Adapun contoh psikotropika diantaranya sedatif, hipnotik atau depresan, amfetamin atau stimulan, dan halusinogen. Dampak zat adiktif bagi kesehatan. Yang pertama, narkotika golongan opium. Pada pemakaian yang terlalu banyak menyebabkan pingsan atau bahkan mati. Jika pecandu menghentikan pemakaian opium akan menderita penyakit penghentian dengan tanda-tanda seperti kejang, muntah, diare, berkeringat, dan suka tidur. Yang kedua, obat penenang yang termasuk alkohol menyebabkan kerusakan hati dan lambung, otot dan saraf, daya ingat hilang, gemetar, dan terkadang kejang. Yang ketiga, obat perangsang mengakibatkan gangguan jiwa seperti perasaan tertekan, ketakutan yang berlebihan, dan rasa curiga. Yang keempat, kanabis dan obat halusinogen menunjukkan gangguan jiwa seperti acuh tak acuh, kebingungan, dan tertekan. Yang kelima, tembakau atau mengandung nikotin yang menyebabkan gangguan kerongkongan dan paru-paru, kanker, jantung atau tekanan darah tinggi, gangguan pada janin, dan kemandulan. Setelah kita membahas materi pertama sampai terakhir, dapat kita simpulkan bahwa zat aditif adalah zat-zat yang ditambahkan pada makanan dalam jumlah sedikit untuk memperbaiki warna, bentuk, cita rasa, tekstur, memperpanjang masa penyimpanan protein dan vitamin. Jenis-jenis zat aditif diantaranya ada bahan pewarna, pemanis, pengawet, penyerap makanan, pengental, dan pengemulsi. Zat adiktif merupakan bahan makanan atau minuman yang dapat menimbulkan kecanduan pada penggunanya. Zat adiktif dibedakan menjadi zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika, zat adiktif narkotika, dan zat adiktif psikotropika. Adapun dampak negatif atau dampak positif penggunaan zat adiktif dan adiktif bagi kesehatan tentunya bergantung dari banyaknya dan sedikitnya kita konsumsi. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.